Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Kita mulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini untuk materi minggu ketiga sampai dengan minggu kelima bulan Agustus 2025. Ya, sebelum kita mulai persiapan kita, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh hadir tempat ini secara online untuk membahas materi persiapan kami untuk minggu ketiga sampai dengan kelima bulan Agustus ini ya Tuhan. Berkati jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik rekan-rekan semua, kita akan mulai daripada minggu ketiga, di mana minggu ketiga materinya itu dengan judul Hore Sehat Lagi gitu ya. Ini judulnya keren juga. Hore Sehat Lagi, bacaannya dari panjang sekali Bapak Ibu Saudari ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 27. Saya yakin dan percaya ini incomfortable buat beberapa orang. Maka dari itu sudah saya siapkan bacaan yang versi sedikit lebih pendek. Jadi saya butuh mungkin dua orang sukarelawan atau sukarelawati ya. Jadi bacaannya itu hanya diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjut dengan ayat 14 sampai dengan 16. Pendek sekali ya. Nah, saya butuh 2 orang sukarelawati. Orang pertama membacakan ayat 1 sampai dengan ayat 3, orang kedua membacakan ayat 14 sampai dengan ayat 16. Ya, orang pertama dulu saya sudah siapkan sih ininya, dia punya slide-nya. Orang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 3. Silakan, siapa yang mau bantu bacakan? Saya boleh, Pak? Siap, Kak. Sekarang orang kedua dari ayat 14 sampai 16. Silakan, siapa yang mau baca? Ya, Pak. Oke, Brayu. Silakan, Kak Romain. Ayat 1 sampai 3. 2 Raja-Raja 5 ayat 3. Naaman, panglima Raja Aram, adalah orang terpandang di hadapan tuannya dan sangat dihormati. Sebab melalui dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Ia seorang pejuang gagah perkasa, tetapi menderita suatu penyakit kulit. Orang Aram pernah melakukan penyerangan secara bergerombolan dan membawa sebagai tawanan seorang gadis remaja dari negeri Israel. Gadis itu menjadi pelayan istri Naaman. Ia berkata kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya. Silakan, Brayu. Ayat 14. Lalu ia turun membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Tubuhnya pun pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil dan ia menjadi tahir. Kemudian ia bersama seluruh pasukannya kembali kepada abdi Allah itu. Ketika sampai, ia berdiri di hadapan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah pemberian dari hambamu. Tetapi jawab Elisa, demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apapun. Naaman mendesak Elisa untuk menerimanya, namun ia tetap menolak. Demikian firman Tuhan. Terima kasih kepada rekan-rekan. Ya, rekan-rekan, ini pasti kisah yang sudah tidak asing buat kita dan tidak ada lagi duanya gitu ya. Kalau kita lihat ini kan kisah tentang seorang panglima ya yang bernama Naaman ya. Nah, ini adalah orang yang sangat terkenal gitu ya, panglima perang yang dihormati oleh raja. Bahkan dia punya jasa yang besar. Gelar pahlawannya ini tidak diberikan oleh sembarang orang, tetapi ini diberikan kepada mereka yang punya prestasi luar biasa. Berarti Bapak Ibu Saudari, CV-nya Naaman ini CV luar biasa, outstanding CV-nya. Namun, dia punya satu kekurangan. Apa itu kekurangannya? Punya penyakit kulit. Ya. Penyakitnya ini dikatakan kan, kalau kita nanti membaca bagian ini sampai habis di bawah, nah,
Penyakitnya itu kan pindah ke Gehazi, ya, karena Gehazi mengambil daripada imbalan yang harusnya yang sebenarnya ditolak oleh Elisa, tapi akhirnya diambil sama si Gehazi ini. Nah, putih seperti salju cluenya. Nah, kalau putih seperti salju ini cluenya udah tanda-tandanya adalah penyakit lepra atau kusta. Ya, cluenya seperti itu. Oleh karena itu dia punya penyakit kusta. Nah, penyakit kusta, Bapak Ibu Saudara-saudari, zaman itu dianggap sebagai penyakit yang menurunkan status, penyakit yang najis, gitu ya. Ini sedikit berbeda dengan lepra yang saat ini, walaupun gejalanya mirip-mirip, ya. Tapi kalau di Alkitab kita bisa membaca di Imamat 13 ayat 49, kustanya itu ditandai bintil kemerahan, ya. Nah, dan ini dianggap menular, sehingga mereka dikucilkan. Nah, ini seorang pahlawan dikucilkan, Bapak Ibu Saudari, maka kita bisa membayangkan betapa besar tekanan mental yang dialami oleh Naaman. Dia diakui kecemerlangan di dalam memimpin peperangan, namun di sisi lain dia justru mendapat musibah yang memalukan. Ibarat kata orang ini kalau jatuh dari sepeda kan bukan sakitnya ya sebenarnya yang kadang-kadang yang bikin itu, malunya yang nggak tahan gitu ya. Nah ini yang akhirnya membuat Naaman menjadi gelisah, dan karena dia punya seorang nyonya yang berasal daripada daerah Israel, ya, dia akhirnya bilang, udahlah kamu menghadap aja ke nabi yang ada di Samaria itu, kamu pasti akan disembuhkan oleh dia. Sebuah ajakan yang awalnya tadinya si Naaman itu mengira ya udah ini kayaknya rajanya nih, udah kirim aja kepada raja, ini rajanya bisa bisa menyembuhkan gitu. Ada sedikit kesalahan redaksional di situ ya dalam ininya, karena pengetahuannya Naaman dipikir mungkin rajanya Naaman ngirim surat ke raja Israel gitu ya, dipikir wah ini kayaknya rajanya bisa nyembuhin, tapi bukan, kan maksudnya bukan rajanya, maksudnya itu adalah nabinya. Nah, walaupun demikian akhirnya Elisa mengetahui, dan kalau kita lihat di sini the rest is history, bahwa Naaman berjumpa dengan Elisa menyuruhnya untuk nyebur gitu ya, mandi di Sungai Yordan. Namun sempat ada momen di mana Naaman itu ngamuk, lah kok disuruh mandi dong, kalau disuruh mandi mah di di tempat yang lain lah gitu ya, masa masa saya udah disuruhnya mandi di Sungai Yordan. Udahlah, yang pertama Elisa nggak mau keluar untuk ketemu, yang kedua gitu ya, dia disuruh ke Sungai Yordan mandi sebanyak 7 kali. Nah, untungnya di sini ada seorang bawahan yang menjadi support system yang baik gitu ya. Dia bilang udahlah, kalau nabi itu nyuruhnya yang susah, kamu kan akan melakukan juga, ini gampang kok, cuman mandi 7 kali, naik turun, selesai. Ntar kamu akan sembuh. Nah, itulah yang akhirnya dilakukan oleh Naaman. Ya, dilakukan oleh Naaman, dan kita ingat Bapak Ibu Saudari, Naaman ini akhirnya menjadi pulih. Bahkan dikatakan kulitnya seperti anak kecil. Jadi direstorasi si Naaman ini. Nah, inilah yang mau kita ajarkan kepada anak-anak. Sikap seperti Naaman, yang pertama dia mau berupaya, dan yang kedua dia punya support system yang baik. Karena Naaman tidak mungkin sembuh kalau support sistemnya tidak baik. Ya. Dia udah nggak mau tuh disuruh mandi di Sungai Yordan. Kalau nggak karena pegawai yang nyuruh dia mandi, dia nggak akan mandi. Nah ini yang mau kita ajarkan pada anak-anak. Kita belajar percaya. Ketika kita berharap pada Tuhan, pengharapan kita tidak sia-sia. Ya, ketika kita sakit, ketika kita mengalami hal yang mendukakan, maka kita harus ingat bahwa ada Tuhan yang sanggup memulihkan kita semua. Kisah nyatanya di mana? Naaman. Dan Tuhan itu bekerja lewat banyak hal, tidak hanya lewat daya upaya kita, tapi juga lewat circle kita. Untuk anak-anak yang lebih besar perlu diberikan tekanan, apalagi ini kan tanggal 17 Agustus nih, kemerdekaan. Perlu kita berikan tekanan tambahan untuk memiliki teman-teman yang baik juga. Ya, seperti circle pegawainya Naaman ini, yang mendorong Naaman untuk mau bekerja.
Nah, kita bisa tekankan juga, apalagi tanggal 17 untuk semuanya, selain tadi untuk yang kelas lebih besar, untuk semuanya kita tekankan ini juga yang kita rayakan, di mana hari ini tuh kita merayakan 80 tahun HUT RI. Berarti Tuhan sudah menyertai perjalanan bangsa dan negara kita, kita semua, kita bersama. Tugas kita sekarang sebagai anak-anak apa? Melanjutkan karya Tuhan, menghadirkan pengharapan, dengan mau terus bekerja dan tidak lelah berharap di dalam Tuhan. Ya, karena buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, ini yang kita jadikan ayat yang juga semakin ditekankan di dalam ayat hafalannya untuk semua kelas, itu dari Yeremia 17 ayat 14 yang A. Gitu ya. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Nanti tinggal versinya disesuaikan dengan versi TB2. Ya. Yang ini untuk semua kelas. Nah, lagu-lagu pendukungnya ada di sini. Itu materi minggu ketiga, rekan-rekan. Jangan lupa itu ada HUT RI ya. Ada pertanyaan? 14B apa? A ya? A, C, A. Oke, kalau aman ini lagu-lagu pendukung. Ya, Bu Sam, silakan. Ini lagu-lagunya diawali dengan Indonesia Raya, diakhiri dengan 17 Agustus, bukan Pak kemarin? Di kelasnya gitu? Kenapa? Seperti itu bukan teman-teman? Kenapa, Bu? Ya, kesepakatannya kemarin gitu bukan Pak? Di awal Indonesia Raya, terus diakhiri dengan lagu 17 Agustus gitu bukan? Pas pulangnya. Ya. Iya. Mungkin kalau Indonesia Raya mah berdiri. Kenapa, Ci? Kalau Indonesia Raya mah kita berdiri kali yang dibaritain enggak? Oh iya dong. Berdiri kayak tuh Kawanda ajak berdiri ya. Kayak kita nonton timnas lah, Bu, Ci. Tangannya di sini nyanyi Indonesia Raya kok main timnas. Jadi tolong diingat rekan-rekan, nanti rekamannya kan banyak tuh ya sekarang versi yang online, bisa ambil dari YouTube, kan sound kita udah cukup memadai ya di situ. Jangan lupa itu aja. Oke, kalau nggak ada tambahan lagi, kita masuk kepada bagian aktivitas. Untuk kelas apa nih? Untuk kelas Daniel dan Esther sampai Daud, ini kayaknya bisa pakai ini nih, ya, modelnya ini, gerakan naik turun, gitu ya. Nanti bisa diikuti saja langkah-langkah di sini. Ini dijadiin persiapan ini buat jadi aktivitasnya rekan-rekan, gitu ya, aktivitasnya anak-anak di situ. Kalau ini kan di sini konstruksinya ini buat materi ininya mengajarnya, nah, cuman kita pakai ini buat jadi aktivitas anak-anak gitu ya, dibikinin aja, jadi anak-anak bisa udah mulai gerakin naik turun gitu ya, ada irisannya di tempatnya nih, bisa dibaca nih. Nah, untuk kelas itu kan tadi kelas Daniel sampai Daud, Yeskiel sampai Musa. Nah, aktivitasnya bisa yang ini. Nah, ini untuk yang Yeskiel sampai dengan Musa. Silakan ininya dihias. Pak Itu Sam, aktivitasnya. Apa ada tanggapan rekan-rekan? Pak, Ya, silakan Kak. kan nanti ya 17 Agustus itu kan ada game setiap kelas ya. Kenapa aktivitas itu aja? Jadi nggak usah ada lagi gitu. Soalnya kan di awal juga nyanyi, terus di akhir juga ada nyanyi juga. Aktivitas games masing-masing, terus ntar ada aktivitas lagi kan waktunya nanti panjangan gitu. Ya juga sih, benar juga. Boleh sih.
Berarti kita sepakat ya rekan-rekan aktivitasnya diganti game yang kita ada di grup itu ya? Gimana? Setuju, Pak. Oke, berarti aktivitasnya untuk tanggal 17 ganti ke game semua ya. Oke, itu tolong diingat rekan-rekan yang belum diisi silakan diisi untuk gamenya seperti apa di tanggal 17 itu. Ya. Oke, ingat lagi ayat hafalannya rekan-rekan diambil dari yang ini. Yeremia 17 ayat 14a untuk semua kelas dan jangan lupa di hari itu lagu paling pertama di awal sebelum mulai kita bisa nyanyi Indonesia Raya dan setelah selesai kita nyanyi 17 Agustus tahun 17 Agustus tahun 45. Nah itu lagunya. Oke, masuk ke minggu keempat. Dengan tema tenang saja, jangan panik. Termasuk ketika kita melihat bacaannya, jangan panik dulu rekan-rekan. Bacaannya, wah, Kehman. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai dengan 7 ayat 20. Nah ini bacaannya memang panjang sekali. Cuma, ini kok jadi hilang sih? Oh ini. Cuma rekan-rekan saya sudah memikirkan supaya lebih oke gitu ya. Jadi kita membaca cukup dari 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai dengan 7 ayat 1. Ya, cukup sampai di situ. Jadi nggak terlalu panjang. Ya. Dan untuk edisi ini karena 24, 25, 26, 27, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Oh, cuma 11 ayat, nggak ada 34. Masuk ayat 1. Saya butuh 2 orang sukarelawan atau sukarelawati untuk membacakannya. Orang pertama ayat 24, 25, 26, 27, 28. 24 sampai 28 orang pertama, orang kedua 29 sampai 7 ayat 1. Orang pertama siapa rekan-rekan? Saya, Pak. Baik, usaha. Orang kedua 29 sampai 7 ayat 1. Ada orang kedua? Saya, Pak. Orang kedua berarti orang pertama tadi siapa? Orang kedua Busa. Kedua Busam. Orang pertama tadi siapa? Kristini. Oh, Bu Christine. Oh ya 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 ya. Oke, silakan Bu Christine. Sesudah itu, Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Kelaparan dahsyat pun terjadi di Samaria selama mereka mengepungnya, sampai-sampai sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kaptahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali, ketika Raja Israel berjalan di atas tembok kota, seorang perempuan berseru kepadanya, "Tolonglah ya Tuanku Raja," jawabnya, "Tidak, biarlah Tuhan menolongmu." "Bagaimana aku dapat menolongmu? Dengan hasil penggirikan nakakah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian Raja bertanya kepadanya, "Apa masalahmu?" Jawabnya, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita memakannya pada hari ini. Dan besok kita akan makan anakku laki-laki." Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika pada hari berikutnya aku berkata kepadanya, "Berilah anakmu supaya kita memakannya." Ia menyembunyikan anaknya. Mendengar perkataan perempuan itu, raja mengoyahkan pakaiannya, karena ia berjalan di atas tembok kota. Orang banyak melihat bahwa ia mengenakan kain kabung pada tubuhnya. Lalu raja berkata, "Kiranya Allah menghukum aku dengan berat,
Bahkan lebih lagi, jika kepala Elisa bin Safat masih tetap pada tubuhnya hari ini. Sementara itu Elisa sedang duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama dia. Raja telah menyuruh seorang berjalan mendahuluinya. Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Waspadalah apabila seluruh itu datang, tutuplah pintu dan cengahlah dia dengan menahan pintu itu. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakang?" Selagi ia bercerita dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Kata raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini dari Tuhan. Untuk apa aku berharap kepada Tuhan lagi?" Kata Elisa, "Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu itu 1 sea tepung terbaik berharga 1 sikal dan 2 esea jela berharga 1 sikal di pintu gerbang Samaria." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Baik, kalau kita perhatikan rekan-rekan, ini adalah kisah yang terjadi pada saat krisis. Pada saat itu Samaria dikepung, ya. Penduduk Samaria, ibu kota kerajaan Israel Utara, itu mengalami kerajaan Israel di wilayah utara, mereka mengalami kelaparan yang parah karena ada usaha pengepungan yang dilakukan oleh Ben-Hadad. Nah, kalau yang namanya dikepung, makanya stok supply makanan itu pasti sangat terbatas. Segala sesuatu menjadi sangat terbatas. Krisisnya tidak mudah. Oleh karena itu ada yang sampai makannya, kalau kita lihat di sini dikatakan kotoran merpati, diyakini mengandung gandum berbulir kecil yang tidak dicerna. Lalu juga ada yang makanan-makanan lain, bahkan kanibalisme sudah mulai menjamur di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, dalam kondisi ini kalau kita lihat raja itu akhirnya mau memenggal Nabi Elisa. Dan kalau kita lihat respon Nabi Elisa di sini, dia tetap tenang di tengah segala situasi yang terjadi. Karena apa? Dia yakin Tuhan itu memelihara setiap umatnya. Dan begitu pun yang dikatakan oleh firman Tuhan. Besok sesukat tepung terbaik berharga 1 sikal, 2 sukat jelai berharga 1 sikal di pintu gerbang Samaria. Ini menjadi sesuatu respon yang hendak mengatakan bahwa tenang aja, krisis ini akan berakhir kok. Apa yang kita terjadi ini akan, apa yang terjadi pada kita Tuhan tahu dan Tuhan akan membebaskan kita. Nah, ini yang kelak akan terjadi kemudian. Kalau kita membaca ayat ini terus sampai ke bawah, maka akan terjadi hal demikian. Walaupun sudah di warning sebenarnya ke ajudan yang nanti ngebantah, kamu nanti nggak akan menikmati itu karena dia mati terinjak. Itu sudah di warning dari awal dan itu yang benar-benar terjadi. Karena apa? Karena tentara Aram itu ditunggang balikan oleh Tuhan. Tuhan mengusir mereka dengan segala usahanya dan akhirnya mereka kabur, bahkan yang bisa menyantap perbekalan di di perkemahannya orang Aram itu malah orang-orang kusta yang dikucilkan, dan mereka mendapat orang-orang itulah yang menghadap kepada raja. Nah, inilah yang akhirnya mau mengajarkan kepada raja Israel pada saat itu untuk tenang dan tetap percaya kepada Tuhan sekalipun di tengah situasi yang tidak. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak ini juga yang mau kita ajarkan, supaya anak-anak itu pengharapannya terpusat kepada Tuhan. Bahwa Tuhan dapat menolong mereka di tengah situasi yang tidak mudah sekalipun. Asal kita mau tenang, kita mau yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan, ketika menghadapi masalah kita tetap menjaga kejernihan pemikiran, maka kita bisa merasakan
apa namanya bisa merasakan hal tersebut. Ya takut habis gitu. Kuat banget ya. Pakai ini. Ada dikit. Aku ada. Hah? Kayaknya udah diganti. Tapi ada tempatnya. Saya ada loh ini. Nah, kita tetap tenang, kita tetap berpikir jernih. Ketika kita berpikir jernih, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Dan ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita bisa menaruh pengharapan kita yang sejati kepada Tuhan saja. Ini yang mau kita ajarkan kepada anak-anak. Dan ini yang juga akan kita jadikan yang semakin ditekankan juga dalam ayat hafalan, diambil dari Mazmur 62 ayat 5 ya. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan dengan versi TB2. Ini untuk bahan dan ayat hafalan ya. Barangkali ada respon rekan-rekan, dan itu lagu pendukungnya juga ada di sana. Ada tanggapan? Oke, Cukup. kalau nggak ada, ya, silakan Bu. Cukup, Pak. Oh, oke. Baik, kalau nggak ada tanggapan, kita masuk kepada aktivitas di tanggal ini, minggu keempat bulan Agustus. Aktivitasnya yang pertama untuk kelas kelas ini serius, ini prateka main balon. Yakin saya. Kelas Daniel sampai Daud. Nah, kita bisa main ini nih. Ya. Main puzzle memory game ya. Ini kelas Daniel sampai Daud. Nah, untuk yang Yeskiel sampai dengan Yeskiel sampai dengan Musa, silakan main labirin ini gitu ya. Jadi dibagiin ke masing-masing anak untuk bisa mengerjakan sampai finish, dari awal sampai finish. Itu untuk persiapan. Ada yang keberatan kah atau mau diganti aktivitasnya? Silakan. Tidak, Pak. Oke, siap. Kalau sudah cukup, diingatkan lagi rekan-rekan, kelas Yeskiel sampai dengan Musa aktivitasnya ini. Lalu kelas Daniel sampai Daud, ini aktivitasnya yang ini, yang memory game. Oke, sekarang kita akan masuk kepada bagian minggu kelima. Ya, rekan-rekan. Ini pengajarnya ada beberapa yang belum komplit. Ya, coba. Oke. Di sini tadi ketambahan di kelas Yeskiel, berarti yang masih kosong itu adalah kelas Daniel, Musa, dan Immanuel. Ya. Untuk kelas Daniel dan Esther, Bu Masrina, apakah bisa digabung di minggu kelima? Oh iya, Ci Irin, Immanuel. Enggak, ini saya nanya Bu Masrina dulu, Ci. Yang Daniel sama Esther, kita gabung aja. Gimana? Aku belum pernah ini Pak di kelas Daniel gitu Pak. Sama Bu, saya juga besok baru pertama kali di kelas Daniel. Dicoba aja lah Bu. Seru kok kayaknya kelasnya.
Besok saya guncang-guncang dulu soalnya kelas Daniel itu. Aku belum tahu, Pak. Di minggu kelima itu teman saya siapa ya, Pak? Belum tahu. Skuadnya ya seperti biasa paling. Bu, ada Kawanda, ada Bu Samtini juga kayaknya ya, Bu, minggu kelima ya. Bu Samtini kayaknya nggak bisa, Pak. Soalnya Bisa, Pak. Soalnya makanya Oh, Diusahain bisa Pak tanggal 31. 31. Soalnya ya bisa Pak tanggal 31. Oke, siap Bu. Berarti ada Bu Samtini, ada Kawanda, ada kalau di kelas Daniel biasa siapa aja sih? Kak Jess sama Bu Samtini sama saya biasanya. Coba ini juga ini ada yang baru kayaknya saya lihat. Iya, yang baru itu dari penabur Pak Putri namanya. Ya, itu. Putri, iya. Itulah pokoknya. Skuadnya banyak, Bu. Tenang aja. Oke, untuk yang ini ya. Kalau memang ada Kak Wanda kan mungkin bisa di kelas Daniel, Pak. Kalau memang ada Kak Wandanya. Oh, berarti Kawanda aja. Jadi coba saya tanya. Kawanda gimana? Bisa nggak di kelas Daniel minggu kelima? Bisa Pak, siap Ya. kalau liturgos. PL atau iya FTNA. Saya soalnya minggu kelima nggak di tempat. Kalau di tempat masih mau. Daniel lagi. Pasal maaf. Ya. Pasal. Kalau yang penyatuan GKI perlu diinfoin nggak sih kalau ke komisi anak itu tanggal 24-nya? 24 bisa aja sih Ci, cuman mana ya? Itu yang saya lupa malah penekanannya. 17 Agustus saya ingat, 24 Agustus lupa saya. Dan ntar tinggal ditambahin lah penekanannya. Mungkin di kelas yang lebih besar aja Pak, yang udah kelas 6 ke atas. Yang kelas Musa Yeskiel, 2 kelas itu. Ya. Sampai ke Immanuel kali. Bisa juga sih Ci. Oke, kita balik lagi ke minggu kelima. Ini belum deal. Apakah Daniel berarti Daniel digabung sama Esther aja ya? Oke. Terus Musa dengan Immanuel ini Cirin bisa digabung atau gimana? Oke, Musa Immanuel digabung. Bisa kita pakai bahan yang ini. Atau mau pakai bahan Immanuel juga boleh. Oke, Daniel Esther digabung. Tadi skuadnya ada Bu Masrina, ada Bu Samtini juga. Ada Kawanda, nanti bisa digabung. Kelas Daniel Esther saya tulis dulu di notes ini supaya enggak. Daniel Esther dan Musa Immanuel di Daniel Esther digabung. Musa Immanuel digabung. Oke. Di kelas Daud ada Karomai, di Yeskiel ada Burahai. Oke, kita masuk ke minggu kelima. Materinya dari Yosua 3. Ini sebenarnya kalau di sini Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 14, tapi tadi saya baca-baca sedikit yang cukup oke gitu ya dengan materi kita itu. Kita cukup baca saja dari Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 7, dilanjut dengan ayat 14 sampai dengan ayat yang ke 17. Ya. Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 7, dilanjut dengan ayat 14 sampai dengan 17.
Orang pertama ayat 1 sampai dengan 7 dan orang kedua ayat 14 sampai 17. Orang pertama silakan, ada yang bisa membantu baca? Ini versi scan belum ada. Ada yang bisa bantu baca? Yosua 3 ayat 1 sampai 7? Boleh saya, Pak? Boleh, Bu. Orang kedua ayat 14 sampai 17. Siapa? Saya, Pak. Oh. Tadi orang pertama berarti Bu Masrina ya? Iya, Pak. Oke, orang kedua berarti Bu Wahyuni Christine ya, 14 sampai 17. Oke. Silakan Bu Masrina dulu. Ya. Yosua 3 ayat 1 sampai 7. Judulnya menyeberangi Sungai Yordan. Pagi-pagi benar Yosua dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Mereka sampai di Sungai Yordan dan bermalam di sana sebelum menyeberang. 3 hari kemudian para pengatur pasukan berkeliling di seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu demikian. Pada saat kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu diangkat para imam, orang-orang Lewi itu, kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Hanya saja harus ada jarak kira-kira 2000 hasta antara kamu dan tabut itu, dan jangan kamu mendekatinya. Kata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Yosua berkata kepada para imam demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Lalu mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Tuhan berfirman kepada Yosua, mulai hari ini aku akan membuat engkau besar di hadapan seluruh orang Israel, supaya mereka tahu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Silakan lanjut Bu Wahyuni Christine. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan ini sebak sampai meluap sepanjang tepi selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang menurun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adab. Kota yang terletak sekali di dekat kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah Sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang Sungai Yordan. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Baik, temanya adalah Tuhan serta aku bisa. Nah, rekan-rekan dari bacaan ini sebenarnya ini adalah semacam apa ya? Semacam kan kalau kita baca kitab Yosua maka ini konteksnya adalah Yosua yang sedang memimpin bangsa Israel gitu ya. Nah, di sini melalui apa yang Tuhan berikan ini sebenarnya Tuhan ini sedang memberikan katekesasi ya, pendidikan iman kepada bangsa Israel generasi kedua yang dipimpin oleh Yosua. Karena yang dipimpin oleh Yosua ini kan bangsa yang sudah
tidak lagi mereka udah beda generasinya. Mereka generasi yang boleh dibilang terkemudian, ya, setelah Musa, jauh setelah Musa. Nah, inilah yang dipimpin oleh Yosua. Dan di dalam bagian ini kalau kita lihat, Tuhan itu hendak membuat Yosua menjadi besar melalui momen ini. Karena di zaman itu, pada saat itu masih ada keraguan di antara kehidupan di antara umat bangsa Israel mengenai gaya kepemimpinan Yosua. Nah, di dalam bagian ini Yosua Tuhan mengajak Yosua dan juga bangsa Israel untuk menyeberang sungai Yordan, sungai yang cukup dalam pada masa itu dan dikenal sebagai sungai kematian. Debit airnya deras. Peralatan yang cukup membantu zaman itu belum ada. Sehingga orang yang kalau mau menyeberangi sungai itu ya kalau berenang ya selesai lah kehidupan. Namun ketika bangsa Israel hendak melewati sungai itu, menyeberangi, justru Tuhan melakukan keajaiban. Tuhan melakukan mujizatnya dengan membendung air. Seperti ketika mereka menyeberangi laut dari Mesir. Dari Mesir mau nyebrang ke titik A ke titik B. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Tuhan di sungai Yordan. Airnya berhenti mengalir, dibendung semua, dan mereka menyeberang sungai Yordan itu menuju ke tempat yang memang sudah mendekat kepada kota Yeriko. Udah selangkah lagi mencapai tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan yang unik di sini adalah Tuhan memerintahkan bangsa Israel mengambil 12 batu. Kenapa jumlahnya 12? Karena suku Israel semuanya totalnya 12. Sebagai pengingat kepada mereka. Karena bangsa Israel ini kan bangsa yang sering sekali mengalami amnesia rohani gitu ya. Begitu happy mereka lupa, begitu susah mereka ingat Tuhan. Nah, ini yang dipakai oleh Tuhan untuk mengajar mereka. Ada 12 batu peringatan yang melambangkan bahwa bagaimana Tuhan menyertai 12 suku orang Israel untuk bisa keluar. Tidak hanya keluar dari Mesir, tapi juga bisa nyampe ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, ini apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Kita mau mengajarkan dan mengingatkan kepada anak-anak bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Allah yang kuat dan perkasa. Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh menolong kita melalui bahkan melampaui segala tantangan di dalam kehidupan. Sudah selayaknya kita sebagai anak-anak terus memuliakan dan juga mau terus hidup di dalam jalan yang Tuhan tunjukkan dan menjaga hidup kita agar berpadanan dengan kebenaran firman-Nya saja. Nah, ini yang juga semakin dinyatakan di dalam ayat hafalan kita, rekan-rekan. Mana ayat hafalan kita itu diambil dari Yosua 3 ayat 10a untuk semua kelas ya. Dari tinggal disesuaikan dengan ayat TB2. Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Sampai di situ ayat hafalannya. Lagu-lagu pendukungnya juga bisa dilihat di sana. Ada pertanyaan atau tambahan rekan-rekan mengenai ayat hafalan dan juga bahannya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan atau tambahan, untuk aktivitasnya, rekan-rekan, aktivitasnya itu bisa ini, yang kelas, yang ini nih, mungkin yang kelas, kalau yang kelas Daud dan Esther karena digabung jadi yang sudah jadi aja. Nah, kelas Daniel dan Esther itu kan digabung, jadi itu pakai yang udah jadi aja. Kalau yang kelas Daud boleh silakan diwarnai gambar pop up seperti ini, ya. Itu contohnya ada di sana, ini ada linknya juga di sana. Nah, untuk yang kelas Yeskiel sampai dengan Musa, nah aktivitasnya bisa ini, ya, Yeskiel dan Musa. Latihan pernapasan, belajar sabar, gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan di kelas masing-masing, di kelas Yeskiel dan juga kelas Musa untuk yang ini.
Ada tambahan rekan-rekan? Kelas yang Daniel sama Esther boleh juga nggak? Itu aja Pak. Apa namanya mewarnai juga nggak apa-apa. Tapi itu Oh udah ya, ada gambar diwarnainnya juga Pak. oh ya, memang yang Daniel Esther memang itu sih, Bu. Apa namanya dia punya aktivitasnya yang mewarnai itu sama kayak Daud sebenarnya. Iya, mewarnai aja Pak sama itu. Samain, memang itu sama Ya sih. Pak. Oke. Yang saya manual. Oke, itu aja rekan-rekan. Jadi diingetin lagi aktivitas minggu kelima itu adalah yang ini untuk yang kelas Yeskiel dan juga Musa. Musa Immanuel digabung. Bisa Musa Immanuel pakai bahan yang ini untuk minggu kelima biar apa ya? Biar anak-anak di kelas Immanuel juga bisa belajar gak gugup gitu ya. Nah, untuk yang kelas Daniel, Esther, Daud yang ini mewarnai. Oke. Kalau sudah tidak ada tambahan lagi, ini persiapan kita cukup di sini. Jangan lupa rekan-rekan ada dua agenda. Yang pertama tanggal 17 itu ada Food RI gitu ya, dan yang kedua tanggal 24 itu ada Food Penyatuan GKI. Lagian bukan dia yang nyiapin kan? Hah? Kenapa sih? Ditulis kan sama dia. Rena mau siapin. Ini. Naon? Kenapa sih? Enggak. Ngerti saya. Oke. Kita mute dulu aja. Oke, jadi diingetin rekan-rekan, untuk tanggal 17 itu ada HUT RI, dan tanggal 24 itu ada HUT Penyatuan GKI. Jadi jangan lupa untuk yang HUT RI juga karena ada lombanya, tolong disesuaikan semua. Dan juga ada lagunya itu. Ya. Dan apa namanya yang HUT GKI nanti bisa diberikan penekanan mungkin di kelas-kelas yang lebih besar. Dan untuk persiapan kita berikutnya, rekan-rekan semua, untuk persiapan kita untuk yang bahan minggu pertama dan kedua bulan September 2025, 23 itu nggak bisa, saya lagi. Tanggal 30 lah kita persiapan. Jadi apa namanya? Tanggal 30 hari Sabtu kita persiapan untuk minggu pertama dan minggu kedua bulan September tahun 2025 ini ya. Tadi mau pikir tanggal 23 tapi takutnya saya masih di jalan. Jadi tanggal 30 aja. Gitu ya. Tanggal 30 kita akan persiapan seperti biasa, dan untuk yang kelas Immanuel dan PF Remaja itu nanti Senin tanggal 18 Agustus. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, persiapannya kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan karena kami boleh menyelesaikan persiapan kami dari awal hingga selesai. Biarlah materi ini boleh kami persiapkan dengan lebih baik dalam persiapan pribadi kami untuk mengajar anak-anak muklak di minggu ketiga, 4, dan 5 Agustus ini. Jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkati ya Tuhan, agar setiap hal yang kami kerjakan dan kami lakukan, segala sesuatunya berpadanan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam rekan-rekan, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ditonton lagi tayang. Selamat malam, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.